Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Dwi Prasetyo dari kelas MBS 6I dengan NIM 205211306. Izin untuk mempresentasikan hasil bisnis plan saya Bapak untuk memenuhi tugas dari UAS. Yang pertama, saya mengambil ide bisnis yaitu roti bakar yang mana saya ambil kemarin di SKB saya yaitu di mid semester. Yang pertama, banyak orang yang mengabaikan ide bisnis roti bakar ini sebab dianggap terlalu simpel gitu dan tidak menguntungkan, dan juga cenderung sudah banyak usaha yang roti bakar ini dilakukan entah di daerah perkotaan maupun di desa gitu. Terus kenapa usaha roti bakar begitu masih eksis ya di Indonesia walaupun di tengah banyaknya penjual dan juga peminatnya? Perihal ini diakibatkan oleh tren pasar di mana banyak anak muda dan dewasa yang suka berangkat bersama maupun nongkrong gitu ya, ataupun orang yang sedang main yang ingin memberikan oleh-oleh orang-orang di rumah gitu. Maka ini menjadi suatu hal yang menjadi nilai positif gitu untuk roti bakar. Terus sedangkan untuk roti tawar sendiri yang dipanggang memakai pemanggang ataupun dimasak dengan wajan menciptakan tekstur yang renyah dan sensasi smoky gitu ya, yang mana seperti yang kita ketahui ketika kita memakan, semakin banyak indera yang kita gunakan ketika makan maka itu semakin enak gitu. Ketika ada renyah, telinga kita mendengar kerenyahan itu, suara kita dan lidah kita merasakan, semakin banyak indera yang digunakan maka akan menambah rasa nikmat di suatu makanan gitu. Terus latar belakang kenapa sih saya mengambil usaha roti bakar di tengahnya banyak usaha? Karena yang pertama, seiring perkembangan zaman dan lingkungan, orang-orang saat ini lebih cenderung memilih makanan yang sehat dan juga eh, tidak mengandung sesuatu yang berbahaya untuk badan gitu. Dan juga mereka lebih menerapkan hidup sehat. Terus untuk roti bakar sendiri karena memiliki rasa yang disukai dan juga cenderung tidak memakai hal-hal yang bisa menyebabkan badan tidak sehat gitu. Secara manfaat ekonomi, usaha roti bakar ini lumayan menguntungkan karena dari segi produksi itu cukup murah, dan juga untuk dari segi penjualan itu mendapatkan keuntungan satu buahnya itu sudah berkali lipat daripada modal yang kita gunakan gitu. Untuk manfaat sosial sendiri, usaha roti bakar ini bisa memenuhi kebutuhan warga berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu, pula bakal membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan gitu. Untuk aspek hukum, tidak terlalu bertele-tele untuk usaha roti bakar ini. Jadi untuk pendirian usaha roti bakar ini kita memerlukan fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili atau situ neraca perusahaan yang bermateraikan 6.000, stop map, kopi akte, kopi pendiri badan usaha, kopi IMB, surat keterangan kepemilikan tanah, dan denah tempat lokasi yang akan kita gunakan gitu. Jadi untuk aspek hukum ini sangat mudah untuk kita ikhtiarkan dan insya Allah dapat gitu. Tinggal kita naikkan aja nanti untuk usaha yang lebih besar, maka perlu aspek hukum yang kita lebih dalami gitu. Untuk analisis profil pemilik, nama pemilik saya sendiri Sidik Dwi Prasetyo, alamatnya di daerah Polokarto, Sukoharjo. Untuk pendidikan terakhir saya SMA, pekerjaannya saat ini masih belajar yaitu sebagai mahasiswa di UIN Surakarta. Nama usaha roti bakar Fajar Sidik yang mengambil dari nama saya sendiri yang merupakan Fajar ini nama kakak saya gitu ya. Untuk bidang usahanya makanan ataupun jajanan. Aspek dari lingkungan industri, yang pertama pesaing. Dari pesaing sendiri, roti bakar bukan merupakan produk baru gitu, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapatnya pesaing yang banyak di sekitar kita gitu. Selain itu, selain roti bakar banyak usaha yang bergerak di jajanan juga. Maka untuk pesaing sangat banyak. Terus kekuatan pemasok pastinya sangat besar. Sebab pemasok diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional gitu. Untuk kekuatan pembeli, akhir-akhir ini banyak masyarakat cenderung gitu untuk membeli makanan, yakni memperhatikan rasa, gizi yang tercantum dalam makanan tersebut. Dan juga roti bakar ini untuk semua kalangan cocok gitu, baik anak kecil, remaja maupun orang yang sudah tua gitu. Untuk hambatan masuk, hambatannya sebab
Ini cukup sulit ya sebab persaingan yang lumayan ketat serta perusahaan senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru baik dari segi rasa yang dulunya kita beli roti bakar itu per picisnya 1.000 atau 2.000 yang potongan itu, terus yang besarnya 7.000 sekarang sudah bertambah harga karena variasi inovasi di segi rasanya gitu. Terus masuk di aspek pasar dan pemasaran, yang pertama di analisis potensi pasar. Untuk analisis sendiri kita masuk di SWOT, yang pertama kekuatan atau strength. Penyajian roti bakar lumayan instan serta tidak memerlukan waktu yang lama, harga bahan baku murah meriah, varian rasa bermacam-macam serta rasa yang lezat, mudah dijalankan, dan juga sangat banyak gitu ya strength untuk roti bakar ini, perangkap usaha yang gampang didapat dan lain sebagainya. Untuk kelemahan sendiri atau weakness yaitu tingkat pesaing yang lumayan banyak dan permintaan terhadap produk yang naik turun, tidak stabil gitu. Untuk peluang opportunity yaitu roti bakar disukai banyak orang, pembeli mempunyai banyak pilihan varian rasa, cocok untuk seluruh usia. Untuk ancaman atau threat, pesaingannya lumayan banyak, mulai dari pedagang kaki lima sampai kafe dan restoran gitu. Untuk segmentasi pasar, ciri ataupun perilaku berbeda yang bisa menjadi memerlukan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda. Untuk targeting tingkat sosial menengah dasar ataupun menengah ke bawah, ataupun yang untuk rasa-rasa yang premium gitu. Untuk strategi pemasaran ada banyak rasa mulai dari coklat, kacang, keju, stroberi, dan lain sebagainya. Untuk harga kita mulai dari angka 15.000 sampai di angka 25.000. Untuk tempat kita di desa Tepisari, yaitu daerah saya, Pulau Parto, Sukoharjo. Untuk promosi kita menggunakan beberapa promosi. Yang pertama word of mouth atau dari mulut ke mulut, yang mana ini bisa digetok tularkan gitu ya dari satu orang ke teman yang lainnya, yang mana bisa menjadi langganan gitu. Yang kedua dengan media cetak serta media elektronik yang kita bisa menggunakan saat ini gitu ya. Media sosial sangat banyak, baik bisa melalui untuk Instastory dari Instagram gitu ya, bisa juga menggunakan dari story WA gitu, dan menggunakan promosi lainnya seperti penggunaan kupon, yang mana beli lebih dari 10 kali maka akan mendapatkan 1 kali, ataupun kupon gratis di rasa-rasa tertentu gitu. Analisis lokasi bisnis, dalam bisnis ini lokasi usaha berada di desa saya tadi ya, dan lain sebagainya. Kita masuk di penjadwalan. Untuk SDM-nya sendiri itu ada kurang lebih ada 3 orang. Yang pertama manajer, karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Total ada 4 orang, yang mana kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 21 malam atau jam 9 malam. Pembagian job desk untuk karyawannya sendiri, pertama dari manajer yaitu mengatur dan mengawasi jalannya organisasi, yang bidang penanganan yaitu ditugaskan pada karyawan 1, bidang pemasaran ditugaskan pada karyawan 2. Sedangkan untuk penjagaan toko ataupun kasir ditugaskan untuk karyawan ketiga. Kesimpulan kelayakan dari bisnis ini sangat memungkinkan dan potensial, apalagi dengan modal yang sedikit gitu ya, bisa menghasilkan hasil yang lumayan gitu. Untuk aspek finansial seperti halnya biasa, kompor, besi panggangan, alat bakar, alat pemotong, toples, lap tangan, kotak sampah, ember, bola lampu, kabel, saklar lampu gitu. Kita total 890.000, dan untuk rasa-rasanya atau variabelnya senilai 300.000 gitu. Nanti bisa detailnya bisa dilihat di PowerPoint gitu. Untuk penutup, demikianlah laporan bisnis ini kami buat ataupun bisnis plan ini kami buat, yang mana dengan potensi yang masih memungkinkan dengan perkembangannya zaman, roti bakar dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tidak pernah mengalami kesurutan gitu. Tetap banyak peminatnya baik dari kalangan muda maupun kalangan tua dan anak-anak gitu. Dan juga semakin kesini banyak variasi-variasi rasa, yang mana ini juga menjadi inovasi agar bertahannya roti bakar ini tetap diminati oleh para pelanggan gitu. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan ini dapat
benar-benar menjalankan yang sudah kita rencanakan, dan juga harapannya dari para investor dapat menginvestasikan dananya untuk memajukan perusahaan ini gitu. Kita menuntaskan laporan bisnis kami, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.